Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan Oke, kita lanjutkan sekarang ke analisis lanjutan. Oke, Hanifah, jangan ditutup. Tadi kita punya hipotesis 0 dan hipotesis 1 untuk ANOVA itu gimana, Hanifah? Rata-ratanya sama semua atau ada yang beda gitu? Oke, mu1 sama dengan mu2. Kalau misalnya kamu melakukan uji ANOVA sama seperti tadi beton, bahwa kamu menyimpulkan kesimpulannya H0 ditolak, ya kan? Nah, pertanyaan saya, Hanifah, kamu bisa nggak dengan uji ANOVA ini menjawab mana saja rata-rata yang berbeda dari 5 beton tersebut? Kira-kira bisa nggak? Tadi yang contoh beton itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa, betul. Nah, makanya di sini kita sekarang ada analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini adalah saat kalian ingin mengetahui saat kesimpulannya tuh H0 ditolak, berarti kan ada yang berbeda. Nah, pertanyaannya tuh mana yang bedanya tuh yang mana gitu. Yang bedanya tuh apakah 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 1, 2, 3 dengan 4, 5 gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, cara untuk melakukan proses kalian menyimpulkan gitu bahwa adanya perbedaan itu secara umum ada 2. Ada uji kontras. Nah, uji kontras ini isinya tuh logika awalnya adalah kalian melakukan proses dugaan di awal. Oke. Nah, ketika tadi saya diskusi dengan Fikri, kalau misalnya kita lihat di Excel-nya gitu ya. Nah, untuk nilai ini, nah kita bisa melihat bahwa rata-ratanya itu adalah punya nilai kurang lebih yang warna kuning ini. Nilai 1 dan 2, kalian bisa klasifikasikan ini nilai rata-ratanya dekat. 4 dan 4 nilai rata-ratanya sangat kecil. 3 dan 5 cukup dekat juga. Maka di sini uji kontras itu logikanya adalah kalian mengklasifikasikan dulu yang menurut kalian kira-kira ini beda gitu. Jadi kalian udah punya dugaan di awal. Oh, dugaan di awal tuh kita sekarang punya 3 kelompok besar. Kelompok 1, 2, kelompok 3, 5, dan kelompok 4 saja. Nah, ini yang akan kalian uji, apakah benar dugaan kalian tersebut. Itu. Nah, kalau misalkan uji yang selanjutnya adalah yang disebut dengan uji Duncan dan uji Taki. Nah, kalau uji Taki di sini, di sini kalian mungkin saja dugaan kalian tuh udah salah di awal gitu. Maka yang kalian lakukan adalah kalian membandingkan satu sama lain. Jadi kalian membuat matriks 5 kali 5 untuk membandingkan rata-rata beton 1 dengan beton 2, beton 2 dengan beton 3, 3, 4, 4, 5, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalian simpulkan dari sana mana saja yang beda gitu. Nah, itu uji Duncan sama uji Taki yang disebut dengan multiple comparison. Jadi kalian melakukan perbandingannya tuh satu dengan lainnya. Kurang lebih seperti itu ide dasarnya. Jadi ada 3 cara, tapi 2 konsep besar. Oke, baik, kita sekarang bahas dari uji yang pertama, uji kontras. Nah, ini tadi analisis selanjutannya, intinya kita ingin mengetahui rataan mana yang berbeda setelah kita menyimpulkan bahwa H0 ditolak. Gitu. Oke, nah sekarang uji kontras. Nah, uji kontras ini tadi kalian punya dugaan di awal bahwa ada perlakuan tertentu ini menghasilkan rataan yang berbeda. Nah, maka di sini kalian melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya tadi kalian ingin yang pertama nih ya, yang pertama tadi di awal kita sudah melihat ada kelompok si beton 1 dan beton 2. Oke. Kemudian beton 3 dan beton 5. Nah, pada uji kontras ini kalian ingin melihat apakah benar
si beton 1, beton 2 ini, dan beton 3 serta beton 5 tuh dia dua kelompok yang berbeda. Nah, kurang lebih kayak gitu. Maka, kalian akan membangun suatu hipotesis kurang lebih seperti ini. Berarti H0, rata-rata beton 1, mu1 tambah mu2, dikurangi mu3 kurang mu5 harus sama dengan 0. Apabila ini rata-ratanya sama, kan pasti sama dengan 0 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya rata-rata kelompok ini dan kelompok ini beda, maka dia tidak akan sama dengan 0. Nah, jadi kalian sudah mengkelompokkan dulu di awal, lalu uji kelompok kalian itu apakah memang dia itu terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Nah, uji kontras ini nanti yang akan kita lakukan untuk mencari apakah benar tadi si beton 1, beton 2 itu, kemudian beton 3 dan beton 5 itu dia merupakan dua kelompok yang berbeda atau memiliki rataan yang signifikan dengan rataan yang lain. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa hipotesis yang kita bangun dengan uji kontras ini merupakan hipotesis yang memiliki suatu fungsi linear dengan rata-rata populasi, kalau misalkan kalian jumlahkan koefisiennya sama dengan 0. Oke, nah di sini tadi kita terakhir punya hipotesa dan juga hipotesanya itu akan bentuk fungsi linear. Oke, fungsi linearnya di sini kita memiliki nilai CI dikali mu I. Apa itu CI? Nah, CI itu dia konstanta intinya. Oke, si CI ini adalah konstanta, dan konstantanya itu tadi, dia nilainya 1 atau min 1 atau nilai berapapun. Mu I ini adalah rata-rata si I-nya, di mana nanti si nilai C-nya itu dia harus sama dengan 0. Nah, ini nilai si omeganya ini adalah perbandingan atau kontras dari min perlakuan, kurang lebih seperti itu. Maka, tadi hipotesis untuk kontrasnya adalah kalian akan lihat apakah si nilai C-nya ini ketika dikalikan dengan mu untuk semua perlakuan, dia nilainya 0 atau tidak. Apabila nilainya sama dengan 0, maka nanti kalian akan menyimpulkan bahwa dua kelompok data tersebut memiliki rataan yang sama. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka dua kelompok tersebut memiliki rataan yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini punya constraint bahwa C ini harus dibuat sama dengan 0. Nah, ini kenapa harus dibuat sama dengan 0? Nah, ini kalian kembali lagi ke Mafek sih sebetulnya. Nanti ini kalian harus membuat bahwa si fungsi linearnya ini dia harus memiliki suatu sifat keortogonalan atau suatu sifat linearly independent. Kayak kalian waktu itu pasti belajar matriks ortogonal, pasti kalian mulai ring a bell lah ya gitu. Nah, kurang lebih ini pendekatannya. Cuma saya tidak akan bahas lebih lanjut ke sana. Namun di sini intinya adalah kalian akan mencari apakah si dua data tersebut dia kelompoknya berbeda atau sama. Dan cara pengujiannya adalah kalian melihat dari si konstantanya ini. Dan juga nanti dijumlahkan dengan untuk masing-masing nilai. Nah, prosesnya itu awalnya untuk melakukan pengujian, nanti akan kita cari si sum square untuk kontrasnya, namun dari awal kita akan mencari dari mana si sum square kontras ini bisa didapatkan. Yang pertama tentunya kita harus mencari nilai kontras untuk masing-masing si perlakuan. Kenapa? Ya karena kita ingin melihat apakah perlakuan satu dan lainnya itu dia berbeda. Maka kita akan mencari rata-rata dari masing-masing perlakuan secara kontras atau nilai Y-nya. Nah, kemudian di sini karena kita ketahui setiap rata-rata perlakuan di sini adalah variabel random dan berdistribusi normal. Nah, nilai ini kita dapatkan dari mana? Dari asumsi kan tadi, asumsi bahwa kita harus memulainya tuh dengan distribusinya normal dan variansinya sama. Oke. Maka di sini kita akan mendapatkan statistika turunan. Y itu merupakan variabel random yang berdistribusi normal dengan rataan kurang lebih ini dan variansinya ini. Oke. Nah, kemudian di sini saat H0 diterima, kita ketahui nanti nilai mu 0W-nya itu sama dengan 0. Karena tadi si H0 diterima tuh saat mu1 tambah mu2, mu3 dan seterusnya tuh sama dengan 0. Nah, kita akan mendapatkan nanti statistik. Di sini kalian istilahnya tuh hanya ikuti saja dari mana nanti kita akan mendapatkan nilai si sum square dari
kontrasnya gitu. Nah, di sini kita mendapatkan statistik Y kuadrat dibagi dengan variansi Y-nya ini yang berdistribusi chi-square. Intinya itu, dan memiliki degree of freedom-nya 1. Nah, pembuktian kalian bisa cek sendiri di halaman 217. Ini bab ke-7 kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini karena kita ingin melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah H0 diterima atau tidak, dan kita ketahui statistik ini, maka kita akan mendapatkan nilai F, yang nantinya nilai F ini jika kita coba jabarkan, memiliki nilai ekuivalensi sama dengan sum square dari si kontras dibagi dengan nilai standar deviasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di akhir untuk menolak dan menerima apakah hipotesisnya itu kalian tolak atau diterima, nah kalian mencari statistik F. Statistik F didapat dari mana? Dari nilai SSW dibagi dengan S kuadrat, atau nilai sum square dari kontras dibagi dengan nilai si standar variansinya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai si F-nya itu tadi berdistribusi F juga, gitu, dan kita akan mendapatkan nilai SSW-nya itu dari nilai konstanta dikali dengan nilai total untuk masing-masing perlakuan dikuadratkan, dibagi dengan nilai N dikali dengan konstanta dikuadratkan untuk semua perlakuan. Gitu. Nah, ini nilai SSW didapat dari sana. Nah, kalau misalkan nanti kita lihat datanya, mungkin akan lebih terbayang oleh kalian dari mana nilai si sum square kontrasnya ini. Oke. Nah, kemudian di sini dalam prakteknya juga, kadang-kadang kalian ingin membandingkan tuh dua kontras atau dua hal gitu, bahwa tadi kita punya, kalau misalnya kita kembali ke sini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kita melakukan perbandingannya itu satu kontras. Jadi ketika berbicara satu atau dua kontras, satu kontras itu berarti kalian hanya membandingkan bahwa ada dua kelompok besar. Tadi kelompok 1 sama 2, kemudian kelompok 3 dan 5. Oke. Nah, sedangkan kadang-kadang kalian juga ingin membandingkan kontras yang lain. Apakah ada perbedaan juga di antara satu kelompok besar dengan kelompok kecil tertentu. Contoh, pada kasus yang tadi si beton, nilai rata-rata yang paling rendah kan nilai rata-rata si beton 4. Nah, maka kalian ingin membandingkan kontras 4 dengan lainnya gitu, 1 sampai 5, kurang lebih itu kecuali 4. Nah, kalian ingin membandingkan dua kontras. Kontras yang satu ini, kontras yang kedua adalah kontras semuanya kecuali 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, maka di sini kalau misalnya kalian mau membandingkan dua kontras, maka kalian akan memiliki nilai omega 1 yang merepresentasikan kontras pertama, dan omega 2 yang merepresentasikan kontras kedua. Nah, di sini kalian bisa membandingkan dua kontras jika dan hanya jika si kontras tersebut dikatakan ortogonal. Nah, bagaimana kontras disebut ortogonal? Di sini ada dua syarat. Yang pertama, apabila nilai N-nya itu adalah sama, kalian coba kalikan nilai konstanta kontras pertama dengan konstanta kontras kedua. Apabila hasilnya 0, boleh. Apabila si jumlah N-nya itu berbeda setiap perlakuan, kalian gunakan persamaan yang kedua ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau membandingkan dua kontras, kalian cek dulu dia ortogonal atau tidak. Nah, maka nanti kalau misalnya kalian akan membandingkan dua kontras, di sini kalian akan mendapatkan nilai SSW sebanyak kontras tersebut. Namun demikian, nilai sum square kontras itu dia dibatasi sebesar K-1. Jadi kalau misalnya tadi kita punya perlakuan atau treatment untuk si beton itu 5, jumlah kontras maksimalnya kalian hanya bisa 4. Nah, di mana jumlah kontras ini dia merupakan suatu istilahnya tuh
pendetailan dari perlakuan atau nilai SSA yang kita miliki. Jadi tadi kita punya satu beton tersebut ketika diberikan perlakuan kan akan memiliki variasi nilai. Nah, di sini dijelaskan variasi nilainya itu karena perbedaan beton yang mana aja gitu. Intinya seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Di sini saya coba bahas aja untuk memudahkan eh, kalian juga untuk bisa mengikuti si kontras ini karena memang di awal tadi cukup banyak persamaannya. Oke, kalian bisa lihat dulu untuk soalnya dan kalian baca, nanti kita kerjakan bersama. Oke, baik. Di sini sekarang kita akan diminta untuk menentukan kontras sum square dari dua kontras ortogonal. Oke, jadi kita punya dua kontras. Kontras yang pertama, nah di sini kalian bisa lihat kontras yang pertama adalah mu1 tambah mu2 dikurangi mu3 tambah mu5. Berarti di sini hal yang ingin kalian lakukan adalah kalian ingin menguji apakah kelompok beton 1, 2, dan 3 sama 5 itu dia kelompok yang sama atau beda, atau rata-ratanya dia beda atau sama. Nah, kontras yang kedua, di sini kalian bisa lihat mu1, mu2, mu3 sama mu5 kalian kurangi dengan 4 mu4. Nah, berarti di sini kalian mempunyai dugaan bahwa beton 1, 2, 3, dan 5 itu dia beton yang memiliki rata-rata sama. Kemudian kalian ingin coba buktikan bahwa nilai beton 4 itu dia rata-ratanya beda. Gitu ya. Jadi dia kalian membandingkan antara 4 jenis beton dengan satu jenis beton. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa nilai si C ini tuh harus sama dengan 0 kan ketika kalian menjumlahkan semuanya untuk setiap perlakuan. Maka dari itu nilai ini 1, 1, di sini kan berarti nilai C1-nya sama dengan 1, C2-nya di sini juga 1, di sini min 1, maka ditambahkan akan 0. Oke? Nah, di sini kenapa min 4? Kalian bertanya-tanya. Ya karena tadi sifat si sigma C-nya itu harus sama dengan 0. Maka di sini si mu 1-nya tuh dia 1, di sini 1, di sini 1, nah di sini min 4 kan? Di sini juga 1. Maka ketika kalian jumlahkan semua hasilnya 0. Jadi sekarang kalian sudah memiliki kontras yang dia memenuhi syarat. Nah, maka sekarang kalian diminta untuk melakukan pengujian gitu. Nah, tadi membandingkan dua grup dan kontras independen untuk beton ini gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama kita tentukan hipotesis. Oke. Hipotesisnya tadi berarti kita ada dua hipotesis kan? Berarti yang pertama H0, H1. Nah, berarti hipotesis yang pertama kalian ambil hipotesa untuk kontras yang pertama. Berarti di sini tadi H0 saat mu1 tambah mu2 kurangi mu3 kurangi mu5 sama dengan 0. Jadi di sini tidak sama dengan 0. Oke. Nah, yang selanjutnya ini untuk kontras yang kedua. Kontras yang kedua tadi kita punya mu1 tambah mu2 tambah mu3 tambah mu5 kurangi 4 mu4 sama dengan 0. Itu di sini H1-nya tidak sama dengan 0. Nah, kurang lebih itu. Tetapkan hipotesis untuk uji kontras. Kalau kalian melakukan dua uji, kalian gunakan dua hipotesis. Nah, kemudian di sini kalian harus pastikan karena kalian melakukan pengujiannya terhadap dua kontras, tadi kita punya suatu prerequisite atau suatu syarat bahwa ketika melakukan dua uji kontras harus linearly independent atau harus ortogonal. Nah, kontras ortogonal dinilai tadi dengan nilai ini. Si BC-nya tuh harus sama dengan 0. Maka kalian coba tadi untuk masing-masing nilai konstanta BI, CI-nya harus sama dengan 0. Oke, maka tadi kita punya nilai si masing-masing konstanta untuk A1-nya kan tadi mu1 ditambah mu3, mu2 dikurangi mu1, mu3, mu5. Kemudian di sini mu1 ditambah mu2 tambah mu3 tambah mu5 minus 4 mu4. Nah, maka kalian coba untuk masing-masing konstanta ini
apakah nilainya 0 atau tidak. Nah, maka jumlahnya 6 sampel, kalian menggunakan cara yang ini, kalian buktikan. Nah, ini kan berarti nilai dari sigma 1. Jadi nilai 1 ini dikalikan dengan 1. Jadi nilai sigma 1 dikalikan dengan 1, dan seterusnya dia sampai dengan 0. Jadi kalian tinggal mengalikan untuk masing-masing nilainya gitu. Oke, di sini di sini kan sigma 1 ini sigma 2, kontras 1 kontras 2. Nah, di sini untuk nilai satunya kan sama-sama 1 positif, berarti kalian input positif dua-duanya. Kemudian untuk mu2 sama-sama positif juga kalian input juga. Nah, di sini mu3 pada kontras 1 negatif. Kalian masukkan negatif 1. Pada kontras 2 positif 1. Nah, pada kontras 1 mu4-nya kan nggak kalian hitung, berarti mu4-nya 0. Pada kontras 2 di sini minus 4, berarti kalian masukkan 4. Kemudian terakhir mu5 pada kontras 1 negatif dan pada kontras 2 positif. Jadi hasilnya sama dengan 0. Berarti di sini 1 tambah 1 minus 1, 0, minus 1. Coret, 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 sama dengan 0. Berarti terbukti, maka kalian bisa lanjutkan prosesnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk melakukan proses pengujian kontras. Oke, baik. Jika tidak ada, nah kita sekarang masuk nilai mencari sum square untuk masing-masing kontras W1 dan W2. Nah, dari sini saya coba masuk dulu ke Excel. Nah, lihat di sini kita punya nilai SSW. SSW itu adalah konstanta dikali dengan total Y I titik. Atau untuk masing-masing perlakuan kalian kuadratkan. Nah, maka untuk mendapatkan nilai SSW 1 di sini, kalian kalikan total untuk setiap perlakuan, jadi bukan min, lihat kalau Y besar I titik itu dia kalau nggak ada barnya berarti total. Ya, total ditambahkan untuk masing-masing C, lihat di sini kalau misalnya kita perbesar, lihat B8 ditambah C8 dikurangi. Nah, dikurangi di sini nilai D8. Kenapa dikurangi? Karena tadi kita punya nilai mu3-nya itu kan negatif, berarti dikurangi, F8 juga dikurangi, baru dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan nilai si N dikali dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat di sini, karena jumlah nilai C-nya kan ada 1, 2, 3, 4. Dikuadratkan pun tetap untuk masing-masing nilainya tuh nilainya berarti 4. 4 dikali dengan total sampel kali 6, berarti dibagi 24. Nah, kita mendapatkan SSW-nya adalah 14.000 untuk kontras 1. Untuk kontras 2, kalian lakukan dengan hal yang sama. Nah, berarti di sini kalian mengalihkan nilai kontras, nilai konstanta kontras di sini. Nah, di sini kalian lihat nilai W2 itu adalah mu1, mu2, mu3 minus mu4 tambah mu5. Maka di sini kalian harus lihat, nah, nilai E8 kalian kalikan minus 4 dulu. 4 dikali E8. Karena di sini konstantanya minus 4. Sama dibagi N dikali C kuadrat. Nah, jangan lupa C kuadratnya di sini kan mu1 dikuadratkan 1, nilai konstantanya ya. Ini 1 dikuadratkan 1, 3. Nah, 4 dikuadratkan 16. 16 tambah 3 itu adalah 19 tambah 1 di mu5, 20. Maka dikalikannya dengan 20. Nah, maka kita bisa mendapatkan SSW1 dan SSW2 ini. Nah, lalu setelah di sini ya kalian tinggal lanjutkan lagi dengan tabel ANOVA-nya. Nah, tabel ANOVA kalian bagi sumber error, sum square, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa si sum square untuk kontras itu merupakan dia pecahan dari sum square agregat. Maka di sini nilai sum square 3 dan 5 itu merupakan dia penjabaran dari sum square agregatnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kalian mencari mean square untuk nilai ini, itu sama kurang lebih. Jadi kalian tinggal membagi nilai sum square-nya dengan degree of freedom. Karena degree of freedom-nya 1, mean square-nya atau nilai estimasi variansinya adalah 14.000, dan yang satu lagi adalah 70.000. Maka kalian mencari F-hitungnya. Nah, F-hitung didapat dari mana? Lihat di sini. Di sini kan kita punya kontras 1.
K1 di sini ya. Di sini ada kontras 2. Oke. Nah, F hitung kontras 1 itu merupakan pembagian mean square kontras 1 dibagi dengan sum square error. Ini jangan lupa. Jadi baginya dengan sum square error-nya ya. Nah, yang kedua, untuk kontras 2, mean square 2 dibagi dengan sum square error-nya. Maka kita mendapatkan masing-masing F hitungnya 2,9 dan yang satu 14,12. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan p-value untuk masing-masingnya. Nah, dengan p-value 9,91% alias di atas alfa, maka kita bisa simpulkan di sini H0 diterima. Dan untuk yang kasus yang kedua, H0 tidak atau gagal diterima. Nah, ditolak aja lah, cepat. Nah. Jadi apa maksudnya? Nah, lihat, di sini tadi kalian melakukan kontras yang pertama, mu1 dan mu2, kalian bandingkan dengan mu3 dan mu4. Di awal kalian berpikir ini dua rataan yang berbeda. Ternyata H0 diterima. H0 diterima itu berarti di sini mu1 tambah mu2 kurangi mu3 kurangi mu5 sama dengan 0 kan? Artinya apa? Artinya berarti di sini kalian punya nilai mu1, mu2, mu3 dan mu5 itu rataannya sama. Jadi analisis yang pertama itu gagal. Berarti kalian tidak bisa mengelompokkan dua mu1, mu2 ini dalam dua kelompok yang berbeda. Mereka sebetulnya sama. Jadi mereka tuh nggak beda. Nah, tapi lihat untuk nilai 4 atau si beton 4 ternyata memang dia berbeda signifikan. Karena H0 ditolak. H0 ditolak berarti di sini tidak sama dengan 0 kan? Nah, maka di sini kita mengetahui bahwa nilai kontras 2 tidak sama dengan 0, alias nilai kontras 2 itu membuktikan bahwa si rataan, nah beton 4 ini, dia memiliki rataan yang signifikan berbeda dari beton-beton lainnya. Maka tadi ketika kita mengambil kesimpulan dari ANOVA ada rataan yang berbeda, dari uji kontras ini tuh udah kelihatan rataan yang bedanya yang mana nih, si beton 4 gitu. Karena beton 4 secara signifikan memiliki rataan yang berbeda dibandingkan 1, 2, 3 dan 5. Nah, ini penjelasan kalau di ininya ya gitu, di slide-nya. Nah, tadi F hitung kontras 1, kalian punya kontras 1 tuh yang ini. Kalian punya computed F-nya nilainya kecil, berarti p-value-nya ini H0 diterima, berarti dia nggak beda, dia sama. Dan kedua, ini ditolak, berarti 4 itu memiliki rata-rata beton dengan penyerapan yang berbeda. Oke, baik itu untuk uji kontras. Nah, tapi di uji kontras ini kalian baru punya satu kesimpulan bahwa yang beda tuh si beton 4 aja gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaannya apakah memang betul beton 4 saja yang berbeda? Nah, kekurangan dari uji kontras ini adalah kalian hanya menduga di awal dan dugaan kalian bisa aja salah gitu. Nah, makanya salah satu cara untuk melakukan atau mengurangi kesalahan tersebut pakai menggunakan uji Duncan ini. Nah, uji Duncan itu bisa dilakukan saat kalian memiliki jumlah data yang sama untuk setiap perlakuan. Jadi tadi saat N-nya sama, kalian menggunakan uji Duncan ini. Kalau N-nya beda, nanti kalian pakai ujinya uji Taki. Ya, sekali lagi di sini untuk jumlah datanya sama. Nah, untuk uji Duncan prosedurnya nanti kalian akan diminta untuk mencari satu nilai yang disebut nilai RP. Nah, nilai RP ini merupakan hasil matematis dari suatu nilai RP kecil. Nah, ini nilai tetapan dari tabel Duncan, nilai tetapan tabel Duncan di A13. Nah, nanti di sini kalian, saya perlihatkan tabel A13-nya. Nah, ini tabel Duncan A13, ada RP, di sini alfa, alfanya berapa? Kalau misalnya kalian pakai 5% menggunakan tabel yang ini, kali P, V. Nah, P itu apa? P itu adalah jumlah, nanti istilahnya tuh nilai ininya apa? Nilai
si treatmentnya ada berapa gitu. Kalau misalnya treatmentnya 6, nanti P-nya 2 sampai 6. Berarti kalian masukkan 2 sampai 6 di sini. Nah, kemudian ada nilai V. Nilai V-nya itu nanti disesuaikan dengan nilai ininya apa? Nilai degree of freedom-nya. Nilai degree of freedom-nya berapa? Nah, nilai degree of freedom-nya di sini misalkan kalau kalian mendapatkan nilai degree of freedom-nya 24, berarti kalian nilai P-nya tuh diambil dari 2 sampai 6. Kenapa 2 sampai 6? Nanti kita akan bahas ya. Kurang lebih ini tabel Duncan. Jadi cara bacanya adalah kalian cari nilai alfa, nilai P ini merepresentasikan berapa jumlah ini kalian, apa jumlah treatment kalian. Kemudian nilai V adalah nilai degree of freedom dari treatment. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kalian sudah saya perlihatkan dengan nilai RP, kemudian nilai kita akan nanti mengalihkan masing-masing nilai RP ini dengan nilai si standar deviasi dibagi dengan N. Nah, kemudian kalian lakukan pengurutan sampel dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, nanti kan kita akan memiliki beberapa treatment kan, misalkan treatment 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalian cari nilai min untuk masing-masingnya. Minnya misalkan di sini Y1 bar, Y2 bar, Y3 bar, Y4 bar, dan Y5 bar. Nah, uji Duncan ini tuh harus membuat kalian melakukan proses pengurutan. Jadi nilai rata-rata perlakuannya kalian urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, tujuannya apa kalian melakukan pengurutan? Biar nanti kalian ketika membandingkan, kalian membandingkan yang paling kecil dulu dengan yang paling besar. Nah, kan karena nanti akan terlihat bahwa ketika kalian memiliki dua rataan yang berbeda dari yang paling kecil yang paling besar, itu bisa dilihat ini rataannya benar-benar berbeda atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika kalian melakukan selisih di sini, bandingkan selisihnya ini dengan nilai P dan RP-nya itu gitu yang kalian miliki gitu. Apabila selisih rataannya lebih besar daripada RP, maka ada perbedaan signifikan. Kurang lebih seperti itu untuk uji Duncan. Nah, untuk kalian coba hands-on sedikit, di sini ada soal, coba kalian baca dan kerjakan juga berdasarkan tadi yang sudah dibahas. Nah, sudah ada juga solusinya, ya silahkan kalian lihat, tapi di sini bagaimana proses untuk bisa mendapatkan hal tersebutnya dulu. Oke, saya berikan waktu sama kurang lebih 5 menit untuk mencoba menyelesaikan soal ini. Baik, nah sekarang, jadi kesimpulan umum yang harus kalian dapatkan tuh ini kurang lebih. Jadi tadi dari matriks yang sudah kalian petakan, kalian harus mendapatkan suatu peta bahwa mana saja yang beda signifikan, mana saja yang dia tidak berbeda signifikan. Nah, ujungnya kalian akan mendapatkan kurang lebih kesimpulan umumnya ini, bahwa secara umum ada 4 kategori atau 4 rataan pada si model. Misalkan si A, dia itu untuk kasus atau untuk kategori Y2, kategori Y5, kemudian kategori Y1 dan Y3 itu C, dan terakhir Y3 sampai Y4 itu D. Berarti kalian memiliki kurang lebih ada 3 kategori. Ada 4 kategori rataan. Berarti di sini kalian memiliki 4 rataan yang berbeda. 4 rataan yang berbeda itu, rataan A itu si Y2 saja, rataan B Y5 saja, rataan C itu Y1 dan Y3, rataan D itu Y3, Y6, dan Y4. Nah, cara bisa mendapatkan seperti ini bagaimana gitu. Nah, tadi sebetulnya dari Excel yang kalian sudah buat nanti di akhir yang sudah ekstensif seperti ini. Nah, lihat di sini kan Y bar 4 gitu ya. Nah, di sini saya coba ketik aja di sebelah. Nah, dibawain aja mungkin ya. Nah, di sini Y4 dan Y2 itu beda signifikan. Oh, berarti ya udah kalian tulis Y4, di sini Y2. Kalian kelompokkan dia tuh beda signifikan, berarti tidak satu kelompok. Nah, kemudian saya hapus dulu. Kemudian Y4 dan Y5 dia juga beda signifikan. Oh, berarti tulis lagi Y5. Di ini beda kelompok lagi.
Y6 dan Y2 beda signifikan, berarti ada Y6 dan Y2. Oke, nah karena tadi kita sudah dimudahkan dengan adanya adanya suatu rentang dan suatu data yang sudah kalian sudah urutkan, mending kalian urutkan itu berdasarkan jarak. Ya, berarti di sini kalian coba copy paste lagi saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat Y4 dan Y2 itu beda signifikan. Y4 sama Y2 tuh kan jauh banget datanya udah beda signifikan, berarti dia tidak satu kelompok. Nah, di sini kalian lihat yang tidak berbeda signifikannya yang mana? 4 sama 6. Berarti 4 sama 6 itu dia satu kelompok. Nah, di sini kalian misalnya di sini diberikan kelompok D misalnya atau oke, D dulu aja deh di sini D. Nah, kemudian di sini yang satu kelompok lagi mana? 6 sama 3. Oh, 6 sama 3 satu kelompok. Nah, tapi 6 sama 4 dia satu kelompok juga. Nah, berarti kalian cari 3 sama 4 gimana hubungannya. Nah, di sini kita bisa ketahui 3 sama 4 itu dia di P3. Ya, nah lihat di sini. 3 sama 4 beda signifikan ternyata. Maka Y bar 6 sama Y bar 4 betul, dia satu kelompok, tapi Y3 sama Y6 tuh dia kalian jangan satu kelompokan dulu. Berarti misal di sini kalian tulis C. Y, nah, kelompok Y3 sama Y6 tuh dia tidak berbeda signifikan. Oke. Kemudian yang tidak beda lagi mana? 1, 3. Oh, 1, 3 di sini tidak beda signifikan lagi. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika 1, 3 itu tidak beda signifikan, bagaimana hubungan 1 dan 6? Nah, hubungan 1 dan 6 di sini dia berbeda signifikan tuh. Nah, berarti ya udah kalian hanya ininya si 1, 3 aja, misalkan B di sini. Nah, oke. Kemudian di sini ada satu grup sendiri, berarti Y2 dan Y5 tuh dia tidak gabung kemana-mana. Oke, karena dia tidak ada yang sini, berarti misalkan di sini dia A, dan di sini misalkan E aja ya dulu. Nah, tapi di akhir lihat, di sini kita punya beberapa kelompok yang dia itu lihat si 3 ini dia ada di perbatasan C sama B, 6 itu ada di perbatasan D sama C. Ini nggak masalah kayak gini. Gitu. Jadi berarti di sini kalian ada beberapa kelompok rataan yang sama. Jadi 6 kemungkinan sama dengan 4, atau 6 kemungkinan sama dengan 3. Nah, maka misalnya di sini kalian juga melihat 3 kemungkinannya sama dengan 1 dan 3 kemungkinannya sama dengan 6 gitu. Jadi di sini kurang lebih ada 5 kelompok data. Nah, tapi kalau misalnya kalian tadi melihat bahwa satu ini tuh adalah satu kelompok data, kesimpulannya pun nggak ada masalah juga gitu bahwa karena di sini 4 sama dengan 6, kemudian di sini 6 sama dengan 3, ya berarti di sini ada kemungkinan gitu bahwa 3 itu sama dengan 4 tuh ada sedikit mendekati. Maka di sini kenapa tadi satu garis semuanya Y3, Y6 sama Y4 gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Cuma yang lebih ininya ya lebih terstrukturnya tuh cara kalian mengelompokkannya itu kurang lebih seperti ini. Berarti ini tidak beda signifikan satu kelompok, ini tidak beda signifikan tapi ternyata di sini ada perbatasan gitu ya. Kemudian 1, 3 juga sama. Nah, kurang lebih itu. Oke. Ini sama dengan uji Duncan, intinya kalian mau cari sebetulnya mana sih yang beda gitu. Nah, pada uji Taki di sini kalian akan mendapatkan suatu pembandingnya, istilahnya itu kalian mau menolak atau menerimanya tuh menggunakan suatu nilai omega. Kalau tadi kan di Duncan nilai RP, satu lagi omega. Nah, di sini pembatasnya tuh dia signifikan atau tidak itu berdasarkan ini. Nah, nilai omega didapat dari mana? Dari nilai Q, alfa, K, V. Nah, yang mana nilai ini tuh ada di tabel A12. Oke, kita lihat dulu tabel A12-nya. Sini. Nah, ini untuk uji Taki. Nah, di sini Q 0,05 berarti alfanya 5%, K-nya itu adalah jumlah treatment, dan V-nya itu adalah degree of freedom-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalian cari dan cocokkan dengan tabel ini. Oke, kita kembali lagi. Nah,
Di sini kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah saat nilai Q-nya itu adalah dibagi dengan nilai N, di mana N ini diketahui saat nilai sampelnya sama setiap perlakuan. Nah, tetapi kalau misalnya N-nya itu berbeda, nah kalian menggunakan atau mencari N-nya dengan mencari nilai NG. Berarti nanti dibaginya itu adalah dengan nilai NG. Jadi kalian bagi semuanya dengan nilai NG ini. Nah, contoh di sini saya langsung saja untuk uji yang tadi gitu ya. Nah, kalian mau menggunakan uji Taki gitu. Bagaimana caranya? Nah, sama cara yang pertama kalian mencari nilai omega dulu. Nah, di sini kita mencari nilai omega, alfanya kita tentukan 5%. Kemudian tadi perlakuannya katanya 6 dan degree of freedom-nya adalah 24. Alia ada? Iya, Pak. Oke, Alia untuk mendapatkan tadi omega Q-nya tuh 0,05, terus treatment-nya 6 dan 24 tuh berapa Alia di sini? 4,37 ya. Oke, kemudian kita untuk mencari nilai omega 4,37-nya dikalikan dengan apa Alia? Akar dari variansinya per N. Oke. Nah, baik. Sekarang kita dapatkan berarti nilai W-nya tuh ini dari tadi 4,37 akar dari 2,45 dibagi 5. Nah, di sini kita punya nilai omeganya sama dengan 3,059. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya, Alia? Dihitung selisihnya ya, Pak? Betul, dihitung selisihnya tuh antara apa dengan apa. Untuk mencari selisihnya, kamu cari selisih untuk setiap rata-rata yang ada, Alia, dan yang lainnya ya. Berarti di sini Y1 dikurangi dengan Y2 dan seterusnya sampai 6. Berarti kamu melakukan, kan di sini multiple comparison ya, kamu melakukan selisih untuk semua rata-rata perlakuan. Maka di sini kamu membuat matriks 6 kali 6. Dimana kan yang bawah tuh sama, berarti kamu hitumin aja yang atasnya tuh, atau matriks yang sebelah kanannya yang kamu hitung, atau mau yang bawah juga nggak ada masalah. Ya, berarti untuk mencari apakah Y bar 1 atau perlakuan 1 dia dengan perlakuan 2 berbeda signifikan atau tidak, kamu mencari selisih antara Y bar 1 dengan Y bar 2. Nah, selisihnya dapatnya gimana, Alia? Dikurangin. Kurangin. Berarti kurangi Y bar 1 kurangi Y bar 2, nilai absolutnya berapa? Y bar 1 ini 19,8 dikurangi Y bar 2 14,5 didapatkan 5,34. Nah, kemudian proses selanjutnya apa, Alia? Dibandingin sama nilai W ya. Nilai omega. Omega. Ya. Oke, nah dari perbandingan nilainya lebih besar, lebih kecil, atau bagaimana? Itu yang 5,34 kan berarti lebih besar. Lebih besar. Nah, berarti kalau lebih besar kesimpulannya beda signifikan atau enggak? Beda ya? Beda signifikan. Jadi kalau lebih besar tuh beda signifikan. Signifikan. Nah, terus kamu lakukan dengan semuanya ini, ya. Nah, Iya. berarti yang merah-merah ini tuh semuanya beda signifikan. Nah, ujung akhirnya adalah kamu melakukan tadi penyimpulan seperti yang uji Duncan sebelumnya, mana saja yang satu kelompok dan mana saja yang kelompok lain. Jadi nanti di isinya tuh di list lagi mana aja yang beda signifikan atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian lihat, makasih Alia. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini perbedaan uji Taki dan uji Duncan, ya memang karena di sini proses perhitungannya berbeda dan juga metodenya berbeda, akan menghasilkan hasil yang relatif sama, tapi tidak exactly sama. Contohnya apa? Lihat contohnya di uji Duncan di sini, ada nilai yang berbeda signifikan, tapi ketika diuji oleh uji Taki itu tidak berbeda signifikan. Contohnya yang mana? Nah, contohnya yang diuji Taki itu kalau nggak salah 1,3 ya. Oke, nah kalian bisa lihat untuk nilai Y25. Oke, ada Adinda nggak? Ya Pak, ada Pak. Oke, Adinda untuk lihat Y25 pada uji Taki, dia selisihnya berapa? 2,25. Oke, 2,25. Dibandingkan dengan nilai omega, dia lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil Pak. Lebih kecil. Berarti kesimpulannya apa? Tidak signifikan ya Pak. Tidak signifikan ya. Nah, kalau lihat di uji Duncan, kita punya Y bar 1 sama 5 ya.
Nah, nilainya berapa? Nilai selisihnya 3,09. 3,09 dibandingkan dengan nilai RP untuk 2 berapa di sini? 2,043. Nah, kalau tinggi itu beda signifikan atau tidak beda signifikan? Kalau lebih besar itunya dia berbeda signifikan. Nah, berarti kan ada perbedaan ya dari uji Duncan sama uji Taki. Nah, menurut kamu gimana kalau ada perbedaan? Nah, jadi ini yang tadi saya jelasin untuk Adinda dan semuanya. Untuk setiap percobaan ya, ternyata memang kita punya, tadi di awal punya metode yang berbeda gitu. Jadi uji Duncan sama Taki itu pendekatannya kan beda. Yang satu menggunakan nilai omega, yang satu lagi adalah nilai statistik RP gitu ya. Yang mana ya secara perhitungan juga berbeda. Maka di sini adalah insight-nya ya kalian tinggal beritahu bahwa di uji Taki ini bisa dideteksi terjadi perbedaan. Kalau di uji Duncan tidak bisa terdeteksi atau sebaliknya. Nah, maka yang kalian simpulkan ya tergantung uji yang kalian gunakan. Makanya tadi berdasarkan uji ini tuh ini, uji Duncan ini. Cukup kesimpulannya sampai sana. Itu tidak ada masalah dan betul juga. Begitu kira-kira untuk kesimpulan yang tadi ya. Jadi kalian tidak harus mencari mana yang paling betul, tapi berdasarkan uji ini tuh sekian, uji ini sekian. Sama kayak kalian ketika mengukur tinggi, yang satu pakai mistar gitu, yang satu lagi misalnya atau pakai penggaris, yang satu lagi tuh pakai mikrometer gitu, pakai mikrometer segini, pakai penggaris segini. Hasilnya beda, yang diukur sama gitu. Ya nggak ada masalah, kalian tinggal bilang saja alat ukurnya apa. Sama di sini juga kalian tinggal bilang alat ujinya apa. Baik, karena udah jam 10 juga, ternyata memang materinya cukup banyak. Materi minggu depan nanti akan saya satukan saja untuk randomized completely blocking design, untuk percobaan satu faktor dengan blok dan factorial design. Kayaknya nggak akan banyak juga. Jadi minggu depan kita akan bahas di 2 itu. Tapi kalau misalnya kalian mau baca-baca silakan. Ya intinya di sini adalah satu perkembangan lagi dari si completely randomized design lah intinya gitu. Ya oke, saya simpulkan lagi ya. Jadi yang membedakan uji Duncan sama uji Taki itu hanya di nilai ininya aja, nilai apa? Nilai alat ujinya. Di sini kan kita pakai RP pembandingnya, yang uji Taki kan tadi kita pakainya tuh omega kan. Nah, kemudian di uji Taki di sini bisa terdeteksi gitu ya, bahwa si Y-bar tadi itu berapa sih? 2/5 ya? 1/5. Nah, di uji Taki 1/5 tuh dia, lihat di sini tuh beda signifikan kan ya. Nah, tadi sekali lagi di uji Taki untuk Y-bar 2 sama Y-bar 5, dia itu lebih kecil daripada omega, sehingga disimpulkan tidak beda